Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Maulida Hidayani dari Prodi PGMI semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai evaluasi pembelajaran fikih di MI. Terdapat 7 sub pembahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengenai pengertian evaluasi dan penilaian pembelajaran. Yang kedua, fungsi evaluasi dan penilaian pembelajaran. Yang ketiga, tujuan evaluasi dan penilaian pembelajaran. Yang keempat, prinsip evaluasi dan penilaian pembelajaran. Yang kelima, jenis evaluasi dan penilaian pembelajaran. Yang keenam, teknik evaluasi dan penilaian pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan evaluasi penilaian pembelajaran fikih di MI. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian evaluasi dan penilaian pembelajaran. Evaluasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah evaluation. Princeton mengemukakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Lebih spesifik, Gronlund dan Lin mendefinisikan evaluasi pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi juga diartikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang mendasari keseluruhan kegiatan pembelajaran yang baik. Proses evaluasi dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengolahan hasil, dan pelaporan. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa serta keefektifan pengajaran guru. Sedangkan pengertian penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah assessment yang berarti menilai sesuatu. Menilai itu sendiri berarti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mengacu pada ukuran tertentu seperti menilai baik atau buruk, sehat atau sakit, tinggi atau rendah, dan sebagainya. Istilah assessment diartikan sebagai penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa atau outcomes. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif atau pernyataan naratif dalam kata-kata. Jadi berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu terkait kegiatan pembelajaran berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan penilaian dalam pembelajaran adalah suatu kegiatan membandingkan atau menerapkan hasil pengukuran untuk memberikan nilai terhadap objek penilaian dalam konten pembelajaran, atau dalam hal ini memberikan nilai terhadap siswa. Materi yang kedua yaitu membahas tentang fungsi evaluasi dan penilaian pembelajaran. Pada umumnya, evaluasi yang dilakukan terhadap proses belajar mengajar berfungsi yang pertama untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pengajaran. Dalam hal ini adalah tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini dapat diketahui tingkat penguasaan bahan pelajaran yang seharusnya dikuasai oleh para siswa. Dengan perkataan lain, dapat diketahui hasil belajar yang dicapai para siswa. Fungsi yang kedua yaitu untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru. Dengan fungsi ini, guru dapat mengetahui berhasil atau tidaknya ia mengajar. Rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan siswa, tetapi juga bisa disebabkan kurang berhasilnya guru dalam mengajar. Melalui evaluasi, maka berarti juga menilai kemampuan guru yang hasilnya kemudian dapat dijadikan bahan dalam memperbaiki usahanya, yakni pada tindakan mengajar berikutnya. Tripan membedakan fungsi evaluasi menjadi 2 macam, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Kedua fungsi tersebut antara lain, yang pertama, fungsi formatif dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar bagian kurikulum yang sedang dikembangkan. Yang kedua, fungsi sumatif dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari sistem secara keseluruhan. Fungsi ini baru dapat dilaksanakan jika pengembangan program pembelajaran telah dianggap selesai. Adapun fungsi penilaian pembelajaran diantaranya adalah yang pertama ada fungsi formatif,
yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai atau angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, di mana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Yang keempat, fungsi penempatan, yaitu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam penentuan program spesialisasi, sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi motivasi, yaitu pelaksanaan penilaian dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk berprestasi yang lebih tinggi. Pada umumnya ada 3 sasaran pokok dalam penilaian, yakni pertama, pada segi tingkah laku, artinya segi yang menyangkut sikap, minat, perhatian, keterampilan siswa sebagai akibat dari proses mengajar dan belajar. Sasaran yang kedua yaitu pada segi isi pendidikan, artinya penguasaan bahan pelajaran yang diberikan guru dalam proses mengajar belajar. Sasaran yang ketiga yaitu pada segi proses mengajar dan belajar. Proses mengajar dan belajar perlu diadakan penilaian secara objektif dari guru, sebab baik tidaknya proses mengajar dan belajar akan menentukan baik tidaknya hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai tujuan evaluasi dan penilaian pembelajaran. Terdapat 2 tujuan evaluasi pembelajaran secara umum. Yang pertama, untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Tujuan yang kedua yaitu untuk menghimpun bahan keterangan atau data yang dijadikan sebagai bukti mengenai taraf kemajuan anak didik dalam mengalami proses pendidikan selama jangka waktu tertentu. Adapun tujuan khusus dari evaluasi pembelajaran menurut Chittenden meliputi yang pertama, keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Yang keempat yaitu summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penilaian pembelajaran menurut Sujana adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan yang ketiga yaitu menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta sistem pelaksanaannya. Tujuan yang terakhir yaitu memberikan pertanggungjawaban atau accountability dari pihak satuan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa evaluasi dan penilaian pembelajaran fikih dimaksudkan agar dalam proses pembelajaran fikih dapat berjalan sesuai yang diharapkan baik terhadap siswa maupun guru. Dalam pembelajaran, evaluasi tidak hanya tertuju pada siswa semata, namun juga pada guru-guru yang mengajar siswa tersebut. Beralih ke materi yang selanjutnya yaitu tentang prinsip evaluasi dan penilaian pembelajaran. Secara teoritis, untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, menurut Arifin diperlukan memperhatikan prinsip-prinsip umum evaluasi sebagai berikut. Prinsip yang pertama adalah kontinuitas atau berkelanjutan. Nah,
Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Dan perkembangan belajar peserta didik tidak dapat dilihat dari dimensi produk saja, tetapi juga dimensi proses, bahkan dimensi input. Prinsip yang kedua adalah komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap satu objek harus mengambil seluruh aspek sebagai bahan evaluasi. Misalnya, jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotor. Prinsip yang ketiga adalah adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi harus berlaku adil tanpa pilih kasih, dilakukan dengan cara-cara yang pertama, semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa dipandang bulu. Yang kedua, hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya, sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sikap like dan dislike, perasaan, keinginan, dan prasangka yang bersifat negatif harus dijauhkan. Dan evaluasi harus didasarkan atas kenyataan, data, dan fakta yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Prinsip yang keempat adalah kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Dan prinsip yang terakhir adalah praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan, baik yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut, serta harus memperhatikan bahasa dan petunjuk pengerjaan soal. Adapun terkait prinsip penilaian pembelajaran, terdapat 7 prinsip diantaranya. Yang pertama, yaitu berkesinambungan atau continuity. Kegiatan penilaian hasil belajar yang baik adalah penilaian yang dilaksanakan secara terus-menerus. Artinya, guru harus selalu memberikan penilaian kepada peserta didik sehingga kesimpulan yang diambil akan lebih tepat. Prinsip yang kedua adalah menyeluruh atau komprehensif. Penilaian hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila penilaian tersebut dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh, mencakup keseluruhan aspek tingkah laku siswa, baik aspek berpikir atau kognitif domain, aspek nilai atau sikap atau afektif domain, maupun aspek keterampilan atau yang disebut psikomotor domain yang ada di masing-masing siswa. Prinsip yang ketiga adalah objektivitas atau objectivity. Prinsip objektivitas ini terutama berhubungan dengan alat penilaian yang digunakan. Maksudnya, alat penilaian yang digunakan hendaknya mempunyai tingkat kebebasan dan subjektivitas atau bias pribadi guru yang bisa mengganggu. Suatu penilaian dapat dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam pelaksanaannya tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi, baik yang menyangkut bentuk penilaian maupun dari pihak penilaian sendiri. Yang keempat adalah prinsip validitas atau validity. Validitas atau kesahihan merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa alat penilaian yang dipergunakan benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Prinsip yang kelima adalah reliabilitas atau reliability. Reliabilitas adalah suatu pengukuran sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias atau bebas kesalahan, dan karena itu menjamin pengukuran yang lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Dalam kata lain, kehandalan suatu pengukuran merupakan suatu indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi di mana instrumen mengukur konsep dan membantu menilai ketepatan sebuah pengukuran. Prinsip yang keenam adalah prinsip penggunaan kriteria. Penggunaan kriteria yang diperlukan dalam penilaian adalah pada saat memasuki tingkat pengukuran dengan menggunakan standar mutlak atau penilaian acuan patokan maupun pengukuran dengan standar relatif atau penilaian acuan norma. Prinsip yang keenam adalah prinsip yang terakhir, yaitu prinsip kegunaan.
Prinsip kegunaan ini menyatakan bahwa penilaian yang dilakukan hendaknya merupakan sesuatu yang bermanfaat baik bagi siswa maupun bagi pelaksana atau guru. Lanjut kepada poin pembahasan yang kelima, yaitu terkait jenis evaluasi dan penilaian pembelajaran. Terdapat 3 jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi program pembelajaran. Evaluasi ini mencakup tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi pembelajaran, dan aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Jenis yang kedua yaitu evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi ini evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan jenis yang terakhir adalah evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun jenis-jenis penilaian pembelajaran diantaranya adalah yang pertama ada jenis penilaian formatif, yaitu penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Yang kedua ada penilaian sumatif, penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu akhir catur bulan, akhir semester, dan akhir tahun. Yang ketiga ada penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Jenis penilaian keempat yaitu penilaian selektif, yaitu penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Dan jenis yang terakhir adalah penilaian penempatan, yaitu penilaian yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi satu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang teknik evaluasi dan penilaian pembelajaran. Evaluasi dan penilaian pembelajaran yang dilakukan baik dengan teknik tes maupun dengan teknik non-tes ditujukan untuk dua hal. Pertama, untuk mengukur prestasi atau kemajuan belajar siswa. Kedua, untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran, baik yang menyangkut kelemahan atau kekurangan siswa maupun guru dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembelajaran. Yang pertama ada teknik tes. Teknik tes merupakan teknik yang digunakan dengan cara melaksanakan tes berupa pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan yang harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites. Tes yaitu cara untuk mendapatkan hasil dari pengukuran atau perbandingan kemampuan yang dimiliki antar dua orang atau lebih yang dilaksanakan secara sistematis dan mempunyai standar objektif. Secara umum ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik dan sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Berikut merupakan penggolongan teknik tes. Yang pertama, tes berdasarkan fungsinya ada beberapa macam. Yang pertama ada tes seleksi, yang kedua ada tes awal atau biasa disebut dengan pretest, yang ketiga ada tes akhir atau disebut post-test, yang keempat ada tes diagnostik, yang kelima ada tes formatif, dan yang terakhir ada tes sumatif. Sedangkan tes berdasarkan aspek psikis ada 5 macam. Yang pertama ada tes intelijensi, yang kedua ada tes kemampuan, yang ketiga ada tes sikap, yang keempat ada tes kepribadian, dan yang kelima ada tes hasil belajar. Sedangkan tes yang berdasarkan jenis tes yang digunakan ada 2 macam, yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada tes tulis, yang kedua tes lisan, dan yang ketiga ada tes perbuatan. Jika sebelumnya kita membahas teknik tes, sekarang kita membahas tentang teknik non-tes. Penilaian non-tes adalah proses penilaian yang dilakukan dengan tidak melakukan tes atau ujian. Teknik ini dilakukan dengan cara 3 macam, yaitu ada pengamatan atau observasi,
Secara umum, pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Teknik yang kedua adalah dengan wawancara atau interview. Secara umum, yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Teknik yang ketiga adalah pemeriksaan dokumen. Evaluasi mengenai kemajuan perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Selanjutnya, kita menginjak pada materi yang terakhir, yaitu tentang pelaksanaan evaluasi dan penilaian pembelajaran PIKIH di MI. Berbicara tentang pelaksanaan evaluasi dan penilaian pembelajaran dalam proses belajar mengajar berarti tidak terlepas dari sistem atau cara pelaksanaannya itu sendiri. Agar suatu pekerjaan evaluasi dan penilaian dapat terlaksana dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan, hendaknya terlebih dahulu mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan perencanaan evaluasi dan penilaian pembelajaran yang di dalamnya yaitu merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek apa saja yang akan dievaluasi seperti pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi, misalnya menggunakan metode tes atau metode non-tes. Dan yang terakhir, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi belajar itu sendiri, seperti kapan dan berapa kali evaluasi itu dilaksanakan. Langkah yang kedua, yaitu menentukan pelaksanaan evaluasi dan penilaian pembelajaran. Nah, setelah membuat perencanaan, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi dan penilaian pembelajaran tersebut. Dalam pelaksanaannya dapat digunakan 3 macam teknik tes, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Sebelum dilaksanakannya tes tertulis, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu soal yang telah ditulis sebelumnya, menentukan jumlah pertanyaan, pertanyaan mencakup seluruh bahan, kalimat pertanyaan harus jelas, dan ada kunci jawaban. Langkah yang ketiga yaitu menentukan pemberian nilai hasil evaluasi. Setelah pelaksanaan evaluasi berakhir, maka langkah selanjutnya adalah mengoreksi atau memberi nilai atau angka pada setiap hasil tes siswa. Namun demikian, penetapan skor harus sudah dilakukan sebelum tes itu dilaksanakan, sehingga tinggal membandingkan skor yang diperoleh siswa dengan skor yang secara keseluruhan, maka akan diperoleh hasil evaluasi tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah tindak lanjut terhadap evaluasi. Nah, sebagai tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang tadi dicapai siswa, ada 2 hal yang bisa dilakukan guru, yaitu program perbaikan dan program pengayaan. Program perbaikan diadakan bagi siswa yang nilainya dianggap masih kurang, sedangkan program pengayaan diadakan bagi siswa yang nilainya sudah baik. Kedua hal tersebut dilakukan agar nilai yang diperoleh siswa akan maksimal, namun demikian tingkat kepentingan berbeda. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi demi materi mengenai evaluasi pembelajaran PIKIH di MI telah selesai saya paparkan. Semoga materi ini memberikan manfaat bagi kita semua pada secara umumnya dan bagi saya sendiri secara khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.